Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, siapa di antara kamu yang sering memejamkan mata saat sholat, apalagi saat sujud? Perasaan khusyuk, bahkan menangis dalam sujud, tak jarang dilakukan oleh umat Islam ketika sholat. Namun bolehkah sebenarnya hal ini dilakukan dengan alasan agar bisa fokus dan menghilangkan distraksi? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sujud tak hanya gerakan simbolis yang dilakukan sebagai wujud penghambaan, namun maknanya lebih dari itu. Dalam surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup firman-Nya dengan kata wasjud waqtarib, yang menginformasikan secara tegas bahwa sujud adalah cara paling efektif dan efisien untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibanding rukun sholat yang lain, secara psikologis, sujud memiliki keistimewaan. Sebab posisi tersebut secara nyata memperlihatkan bagaimana kerendahan hati kita di hadapan Sang Khalik. Baik pejabat, presiden, pengacara, konglomerat, mereka semua sujud, bersimpu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada bagian kepala manusia terdiri banyak anggota tubuh yang sangat mulia serta panca indera. Bayangkan saja, manusia mengandalkan otak karena kecerdasannya, serta bibirnya untuk berdebat dan mencari penghasilan, mata yang digunakan untuk memandang keindahan dunia, telinga yang menjadi penyambung informasi bagi kita, harus tunduk dan berada di posisi yang sangat rendah, bahkan rata dengan tanah, di mana kaki berpijak. Bagi orang gengsian dan memiliki ego tinggi, tentu ia tak akan rela melakukan hal ini. Namun karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat muslim menjadikan gerakan tersebut sebagai wujud cinta dan pendekatan kepadanya. Pada saat inilah, manusia akan merasakan dua emosi yang saling bertabrakan, yakni kehinaan terhadap diri sendiri serta keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga tergambar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jarak paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika hamba tersebut sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Untuk berkomunikasi dengan Allah, kita tak perlu membeli paket internet. Kita bisa terhubung melalui gerakan sholat yang kita lakukan 5 kali sehari. Maka sungguh, merugilah jika kita menyanyiakan kesempatan ini. Sebab tak semua orang diberikan nikmatan untuk merasa hina, lemah di hadapan Allah. Karena itu, sujud adalah meditasi yang sangat baik. Hanya saja masih banyak disepelekan orang lain. Bahkan keinginan kuat untuk bisa khusyuk membuat Umar bin Abdul Aziz selalu sujud langsung di atas tanah, agar kulit jidatnya bersentuhan langsung dengan tanah, dan hidungnya juga bisa mencium bumi. Dan sujudnya tak sia-sia. Allah telah berjanji akan menaikkan derajat mereka jika manusia ini kekeh untuk menghilangkan segala sisi-sisi negatif atau toksik dari dirinya. Saking pentingnya, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada salah satu sahabatnya untuk bersujud. Bahwasanya seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, doakanlah aku agar dapat menjadi orang yang menerima syafaatmu di hari kiamat dan mendapatkan rezeki dengan menemanimu di syurga. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, maka aku perintahkan untuk memperbanyak sujud. Jadi, sujud juga bisa memudahkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat kelak. Tak hanya manfaat syafaat di akhirat, sujud juga mendatangkan banyak manfaat dari kacamata sains. Dalam sebuah penelitian dari National Library of Medicine berjudul The Effect of Prostration on the Prefrontal Brain Activity, a Pilot Study, Fatime Youzadi, dan peneliti lainnya menyebut jika posisi sujud bisa memberikan efek pada otak dan juga fungsi hati seseorang. Penelitian tersebut mengamati aktivitas sujud selama 10 detik menghadap kiblat. Dari 3 wanita dan 2 pria yang berpartisipasi dalam penelitian tersebut, dapat diketahui jika aktivitas sujud berefek pada aktivitas otak manusia dan terkadang efeknya berubah bagi pria dan wanita. Karena alasan khusyuk, terkadang kita memejamkan mata agar bisa mendalami makna bacaan atau agar lebih terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, memejamkan mata ketika sholat hukumnya tak dimakruhkan. Kita bisa dan sah-sah saja menutup mata jika sholat atau saat sujud. Hal ini sesuai dengan penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Adapun memejamkan mata dalam sholat, menurut pendapat yang dipilih, hal tersebut tidak dimakruhkan selama tidak dikhawatirkan terjadi bahaya. Bahkan menurut Habib Hasan bin Ali Al-Saqaf, memejamkan mata berarti sunnah jika hal tersebut bisa membantu seseorang untuk khusyuk dalam sholatnya. Ketika seseorang bisa khusyuk dalam sholat pada saat memejamkan mata, termasuk ketika sujud, maka dalam kondisi tersebut, hukumnya sunnah memejamkan mata. Dalam kitab Sahih Syifatis Salatin, Rasulullah SAW bersabda,
Memejamkan mata dalam sholat disunahkan karena hal tersebut bisa menghimpun hati dan membantu untuk khusyuk, menghayati bacaan Al-Quran, dan memikirkan kandungan makna Al-Quran dan zikir. Meski memejamkan mata dalam sholat pada dasarnya tidak makruh, termasuk ketika melakukan sujud. Namun menurut sebagian ulama, seperti Syekh Sulaiman bin Umar atau dikenal dengan Syekh Jamal, sebaiknya dalam sujud kita membuka mata. Menurut beliau, membuka mata ketika sujud hukumnya sunnah, agar mata juga ikut sujud. Sebagaimana mata disunnahkan untuk dibuka, agar mata juga ikut rukuk dan sujud. Sebagaimana membuka kedua mata di dalam sujud, agar pandangan kita juga ikut sujud. Hal ini juga dijelaskan oleh pengarang kita Al-Awarif dan juga ditetapkan oleh Imam Al-Zarkashi agar mata juga terhitung ruku. Memang, ada beberapa pendapat lain yang mengatakan jika menutup mata tidak dianjurkan ketika sujud karena alasan sains. Seperti halnya berita ini. Dalam penjelasan berita yang kamu lihat tadi, ada statement jika seorang ilmuwan muslim di Amerika Serikat menyebut orang dengan penglihatan lemah sebaiknya tak sujud dengan mata tertutup. Pasalnya, otot mata akan melemah dan menyebabkan ketidakmampuan melihat secara akurat. Namun informasi ini belum terlalu akurat, mengingat ilmuwan yang memberi statement pun tidak disebutkan. Hanya saja, untuk titik fokus penglihatan manusia, Rasul memang menganjurkan agar umat muslim fokus pada daerah kita sholat. Dr. Abdul Qadir Muhammad dalam buku Panduan Sholat An-Nisa menjabarkan beberapa hadis terkait hal ini. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Anas, ij'al basyaraka haitsu tasjudu," yang artinya, "Wahai Anas, arahkan pandanganmu ke tempat di mana engkau sujud." Di dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, "Maudhi'i sujudika," yang artinya, arah pandangan mata ke tempat sujudmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan kadar hadis yang hasan. Sayyidah Aisyah berkata, tatkala Rasulullah SAW memasuki Ka'bah untuk mengerjakan sholat, beliau tidak mengalihkan pandangan dari tempat sujud beliau, sehingga beliau keluar dari Ka'bah. Hadis ini diriwayatkan Hakim dan statusnya hadis yang sahih. Nah, sadar atau tidak sadar, arah pandangan yang fokus pada tempat sujud memudahkan kita untuk khusyuk saat sholat. Selain itu, sebagai bahan refleksi jika kita memang hanyalah makhluk kecil dibanding Sang Pencipta. Sahabat beriman, apakah kamu juga susah fokus dan menutup mata ketika sholat? Ceritakan pengalamanmu ya, dan menurut kamu mana yang lebih khusyuk? Mata tertutup atau terbuka? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.